Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi di pembelajaran administrasi umum. Seperti biasa kita akan mengadakan DKU, diskusi kuliah umum. Adapun narasumber kita yaitu kelompok 8. Siapa saja? Ada Mbak Taulista, Mbak Tiara Abel, Mbak Tirza Atta, dan Mbak Zahra. Apa saja materi yang akan disampaikan, mari kita simak bersama-sama. Dan setelah diskusi selesai, kita akan mengadakan forum tanya jawab dalam beberapa sesi. Baiklah, kita mulai DKU-nya. Untuk narasumber pertama yaitu Mbak Taulista dengan materi sifat tubuh dalam bekerja sebagai suatu aspek ergonomi. Silahkan Mbak Taulista. Baik, terima kasih moderator sudah memberikan waktu saya untuk mempresentasikan pelajaran tentang sifat tubuh dalam bekerja sebagai suatu aspek ergonomi. Hubungan tenaga kerja dalam sikap dan interaksinya terhadap sarana kerja akan menentukan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Selain SOP yang terdapat pada setiap jenis pekerjaan. Yang pertama-tama ada sikap tubuh yang benar, yaitu berdiri. Jika harus berdiri dalam tempo yang lama, istirahatkanlah salah satu kaki Anda secara bergantian. Letakkan salah satu kaki di atas sesuatu yang letaknya sedikit lebih tinggi dari kaki yang lain. Jika harus bekerja dalam posisi berdiri, hindari posisi tubuh membungkuk atau miring ke samping. Begitupun saat Anda berjalan. Bagi wanita, hindari penggunaan sepatu berbadan. Yang kedua yaitu duduk. Sikap tubuh yang benar pada saat duduk yaitu pilihlah kursi yang dekat dengan di belakang tubuh Anda pada posisi yang benar dan nyaman. Sesuaikan posisi kursi agar kaki Anda dapat menapak di lantai. Selain itu, kondisi isi dompet yang tebal di kantong celana bagian belakang juga mempengaruhi nyeri pinggang karena adanya tekanan terhadap otot pantat secara terus-menerus dan tekanan yang lebih besar di saat Anda sedang duduk. Yang ketiga yaitu kosongkan isi kantong belakang celana Anda, dompet seperti dompet, kunci, catatan, dan sebagainya agar tidak mengganggu keseimbangan bagian belakang tubuh Anda. Yang ketiga yaitu sikap tubuh yang benar pada saat mengangkat beban. Teknik terbaik dalam mengangkat beban adalah pengangkatan secara diagonal. Gimana sih cara pengangkatan secara diagonal? Nah, caranya yaitu kaki Anda dapat memisah dengan satu kaki sedikit ke depan dari kaki yang lain. Ini memberikan basis penyangga yang lebar, lebih stabil, lebih bertenaga, dan lebih kuat. Tekuk lutut Anda dan berjongkok. Jaga punggung Anda agar tetap lurus dan kepala Anda juga lurus selama mengangkat. Posisi ini memberikan kekuatan yang lebih untuk otot-otot tungkai yang lebih luas dan menjaga keseimbangan punggung Anda. Yang terakhir yaitu sikap tubuh yang benar pada saat membawa benda. Pastikan benda selalu menempel pada tubuh selama mengangkat dan membawanya. Ketika membawa suatu benda, gunakan postur yang tepat yaitu berdiri tegak. Jangan terlalu membungkuk ketika berjalan. Membawa dengan beban di depan tubuh, tetapi ketika membawa dengan jarak yang jauh, bawalah benda dengan menggunakan bahu Anda. Dan jika benda terlalu berat, carilah bantuan. Jangan mendadak berhenti selama Anda mengangkat dan jangan memutar atau menyamping. Ini adalah kebiasaan buruk yang menyebabkan tekanan yang lebih untuk punggung Anda, terutama ketika mengangkat secara berulang-ulang dan akan menyebabkan cedera yang serius nantinya.
Nah, itu saja presentasi dari saya tentang sikap tubuh dalam bekerja sebagai suatu aspek ergonomi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Taurista. Selanjutnya narasumber kita yaitu Mbak Tiara Abel dengan materi penerapan ergonomi. Silakan Mbak Tiara. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang penerapan ergonomi. Ergonomi itu secara singkat dapat dikatakan bahwa penyesuaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia untuk menurunkan stres yang akan dihadapi. Upayanya antara lain berupa menyesuaikan ukuran tempat kerja dengan dimensi tubuh agar tidak melelahkan, pengaturan suhu, cahaya, dan kelembapan bertujuan agar sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Kemudian ada ruang lingkup, ada 8. Yang pertama itu teknik, yang kedua ada fisik, ketiga pengalaman psikis, keempat anatomi, utamanya yang berhubungan dengan kekuatan dan gerakan otot dan persendian. Yang kelima antropometri, yang keenam sosiologi, ketujuh psikologi, terutama berhubungan dengan temperatur tubuh, oksigen uptake, pulse, dan aktivitas otot. Yang ke-8 desain. Di sini juga ada manfaat ergonomi. Manfaat ergonomi di tempat kerja baik berupa gerakan berulang, posisi kerja yang tidak nyaman, mengangkat beban berat lambat laun, akan menimbulkan keluhan nyeri otot, myalgia, nyeri punggung, low back pain, bahkan cedera atau kecacatan pada sistem otot dan rangka. Manfaat ergonomi juga dapat dicapai melalui pekerja lokal yang telah beradaptasi dengan lingkungan kerja, analisa proses kerja perorangan, penilaian kapasitas dan kemampuan pekerja, menyeimbangkan tugas yang menurut fisik dan mental pekerja dengan merancang tempat kerja yang baik, dan yang terakhir meningkatkan manajemen organisasi secara keseluruhan. Lalu ada gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan akibat pajanan ergonomi di tempat kerja dapat berupa: yang pertama timbulnya kelelahan kerja, yang kedua timbulnya penyakit akibat kerja, dan yang ketiga timbulnya kecelakaan kerja. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya narasumber kita yaitu Mbak Tirza Atta dengan materi cara mengurangi waktu luang dengan pelatihan dan pendidikan. Silakan Mbak Atta. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan tempat yang telah disediakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mengurangi waktu luang biaya pelatihan dan pendidikan. Apakah kalian tahu cara mengurangi waktu luang? Ketika seseorang melakukan aktivitas saat waktu luang, hal tersebut dapat membantu mengurangi perasaan depresi sehingga membantu meningkatkan kesehatan fisik, sosial, dan kognitif. Mengurangi waktu luang bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, menghabiskan waktu bersama keluarga. Yang kedua, melakukan hobi yang disukai. Yang ketiga, mengikuti kursus dan pelatihan online. Yang keempat, membersihkan rumah. Biaya pelatihan dan pendidikan. Pelatihan dan pendidikan adalah sebuah rangkaian kegiatan yang mengutamakan pengetahuan, keterampilan, dan peningkatan sikap seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Caranya yaitu yang pertama objektif planning anggaran. Saat mempersiapkan anggaran operasional, Anda harus memiliki tujuan utama yang akan menjadi inti rencana tahunan. Yang kedua yaitu rencana prioritas program. Rencana program-program prioritas dengan detail dan matang, sebab kesalahan dalam perencanaan program akan sangat mempengaruhi hasil yang ingin dicapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber kita yang terakhir yaitu Mbak Zahra dengan materi cara membuat lingkungan kerja yang nyaman. Silakan Mbak Zahra. Terima kasih narasumber telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan cara membuat lingkungan kerja yang nyaman. Yang pertama, berikan dukungan dan letakkan goals yang realistis. Lingkungan kerja yang nyaman tidak hanya terpaku pada ruangan yang nyaman atau prospek kerja yang menjamin, namun suasana yang sangat terbatas ini akan mendorong produktivitas meningkat. Pasalnya, pada saat karyawan dapat berbagai ide dan saling menghargai
Baik, itu adalah Baik, itu adalah materi-materi yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Saatnya kita membuka forum tanya jawab. Saya buka 4 penanya untuk masing-masing kelompok 1, 2, 3, dan 4. Saya mulai dari kelompok 1, silahkan. Yuk. Terima kasih Mbak Lilis atas pertanyaannya. Berikutnya kelompok 2, siapa yang akan bertanya? Silahkan Mas Muda. 3. Selamat siang, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muda dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan kepada Mbak Tirsata tentang bagaimana cara mengurangi waktu luang. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Mas Muda atas pertanyaannya. Berikutnya untuk kelompok 3, siapa yang akan bertanya? Silahkan Mbak Nadila. Selamat siang, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nadila Nurafika dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan kepada Mbak Abel tentang bagaimana cara mengatasi gangguan kesehatan saat bekerja. Demikian pertanyaan dari saya, terima kasih. Terima kasih Mbak Nadila atas pertanyaannya. Berikutnya kelompok 4, siapa yang akan bertanya? Silahkan Mas Kordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dian Jalagila Safik. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mengajukan pertanyaan kepada Rista, yaitu tentang bagaimana cara melakukan sikap tubuh dalam bekerja. Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kordi atas pertanyaannya. Selanjutnya saya serahkan kepada narasumber untuk menanggapinya. Silahkan. Terima kasih Mbak Lilis atas pertanyaannya. Saya jawab cara membuat lingkungan kerja yang nyaman, yaitu beri dukungan dan tetapkan bos yang realistis. Kedua, ciptakan memiliki nilai budaya kerja. Ketiga, perhatikan kebudayaan kantor. Dan 4, tingkatkan komunikasi. Yuk. Terima kasih kepada Mas Muda atas pertanyaan yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab tentang bagaimana cara mengurangi waktu luang. Yang pertama yaitu bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Yang kedua, melakukan hobi yang disukai. Yang ketiga, mengikuti kursus dan pelatihan online. Yang keempat, melakukan membersihkan rumah. Dan masih banyak lagi yang Yuk. Sebelumnya terima kasih Mbak Najila atas pertanyaannya, yaitu bagaimana cara mengatasi gangguan kesehatan saat bekerja. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Mbak Najila. Cara menjaga kesehatan mental di kantor itu ada beberapa. Yang pertama, bisa seimbangkan hidup dan pekerjaan. Kemudian bisa berlatih berpikir positif. Ketiga, bisa berbuat baik di tempat kerja. Kemudian menjalani pola hidup sehat. Juga menjalin hubungan dengan orang lain. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan kepada Mbak Najila. Terima kasih. Yuk. Terima kasih kepada Mas Ardian telah menanyakan bagaimana sikap tubuh dalam bekerja yang benar. Jika harus bekerja dalam posisi berdiri, hindari posisi tubuh membungkuk atau miring ke samping. Begitupun di saat Anda berjalan. Bagi wanita, sebaiknya hindari menggunakan sepatu berhak tinggi. Selain itu, yaitu ada posisi kondisi isi dompet yang tebal di kantong celana bagian belakang juga dapat membuat agar bisa duduk dengan nyaman, yaitu dapat kosongkan isi kantong belakang yang berupa misal ada dompet, kunci, catatan dan sebagainya agar tidak mengganggu keseimbangan bagian belakang tubuh Anda. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab atas pertanyaan Mas Alfian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Yuk. Saya kira semua pertanyaan sudah terjawab. Untuk penanya selanjutnya yaitu dari kelompok 5, 6, 7 dan dari kelompok berapapun. Yuk. Saya kira semua pertanyaan sudah terjawab. Untuk penanya selanjutnya yaitu dari kelompok 5, siapa yang akan bertanya? Silakan Mbak Nazila. Yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Nazila Zahra. Saya berasal dari kelompok 6. Saya akan mengajukan pertanyaan ke Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Nazila Zahra. Saya berasal dari kelompok 5. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada saudari Rista kepada saudari Abel tentang apa yang akan terjadi jika dalam suatu perusahaan tidak menerapkan ergonomi secara benar. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Terima kasih Mbak Nazila atas pertanyaannya. Selanjutnya yaitu kelompok 6. Siapa yang akan bertanya? Silakan Mbak Salwa. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Salwa dari kelompok 6. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada saudara Rista tentang apa dampak jika sikap tubuh dalam bekerja salah. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Terima kasih Mbak Salwa atas pertanyaannya. Selanjutnya yaitu dari kelompok 7. Siapa yang akan bertanya? Silakan Mbak Syaura. Yuk. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Syara Aini Amadani dari kelompok 7. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada Riza Atta. Bagaimana cara mengisi waktu luang sehingga kesehatan tetap terjaga? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Yuk. Terima kasih Mbak Syaura atas pertanyaannya. Masih ada satu narasumber yang belum mendapat pertanyaan. Silakan dari kelompok berapa saja yang ingin mengajukan kepada Mbak Zahra. Yuk. Selamat siang, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Niken Bisa Putri dari kelompok 4. Akan mengajukan pertanyaan kepada Mbak Zahra. Faktor apa saja yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang ideal? Terima kasih Mbak Niken atas pertanyaannya. Selanjutnya saya serahkan kepada narasumber untuk menanggapi pertanyaannya. Silakan. Yuk. Terima kasih kepada Mbak Salwa telah memberi pertanyaan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Mbak Salwa. Dan di sini saya memilih untuk menyebutkan bagaimana jika cara duduk saat bekerja tidak baik. Orang-orang yang duduk pada posisi yang kurang tepat, misalnya posisi miring atau bersandar pada salah satu sisi tubuh, akan lebih rentan mengalami ketidakseimbangan pada bagian tonus otot. Akhirnya kondisi ini bisa mengakibatkan skoliosis, yaitu kelainan pada rangka tubuh berupa tulang belakang yang melengkung. Dari itu mungkin sudah cukup untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Salwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Yuk. Terima kasih Mbak Nazila atas pertanyaannya. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Nazila, yaitu apa yang akan terjadi jika dalam suatu perusahaan tidak menerapkan ergonomi secara benar. Jawaban saya di sini, pekerja akan menerapkan prinsip ergonomi akan menyebabkan banyak keluhan seperti kelelahan pada otot, pada rangka, ataupun kelelahan pada mata. Ini itu jawaban yang bisa saya jawab. Yuk. Terima kasih kepada Mbak Syaura atas pertanyaannya tentang bagaimana cara mengisi waktu luang sehingga kesehatan tetap terjaga. Yang pertama, kita dapat mengisi waktu luang dengan cara olahraga, karena hal itu membuat tubuh bergerak dan meningkatkan kekuatan otot. Yang kedua, bisa melakukan istirahat atau tidur, karena tidur juga bisa membantu menjaga fungsi otak. Terima kasih. Yuk. Terima kasih Mbak Niken atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab faktor apa saja yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan lingkungan faktor yang ideal. Jawabannya yaitu faktor kebersihan lingkungan, sistem pencahayaan, kondisi udara yang baik, kondisi
Yuk. Terima kasih para narasumber. Saya kira semua pertanyaan sudah terjawab. Baik teman-teman, tibalah diskusi saat ini sudah berakhir. Saya harap diskusi selanjutnya berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.